Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali yang 3 pekan ya, kita nggak bertemu apa 2 pekan ya? 2 pertemuan saja. Oh, 2 pertemuan ya, baik. 2 pertemuan kita tidak bertemu dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita sekalian kesempatan keberkahan ilmu sehingga apa yang sudah kita pelajari kita bisa amalkan bersama-sama. Baik. Amin amin ya rabbal Insya Allah alamin. hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di serial terjemah dan insya Allah kita murajaah dulu di ayat-ayat sebelumnya yang sudah dibagi di grup kelas. Baik. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nani setoran surat An-Naziat ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10. Yakuna ain lamardu. Yang kameranya belum dibuka ya? Oh iya. Agak ini juga tapi ya, agak terputus-putus ya. Terputus nggak di sana? Nah, silakan. Hujan lagi hujan yang di sana? Hujan deras. Hujan deras. Ya udah ditutup aja kalau hujan deras. Kalau nggak kuat sinyalnya ditutup aja kameranya. Tapi kedengeran kan? Kedengeran. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakun ain tamar fil hafirah. Yakuluna, mereka berkata. Mereka berkata, tadi maaf baterainya hampir lobet. Yakuluna, mereka berkata, inna, apakah benar lamar duduna pasti akan dikembalikan di dalam al-hafirah, keadaan semula. Ayat 11 ya. Gimana saya? Oh, tak pikir ini. Iza kunna idzafat nakirah. Aiza, apakah apabila kunna, kami adalah izoman, telah menjadi tulang belulang yang nakirah, yang hancur. Shadaqallahul azim. Cuma ayat 11 saja. Ya, satu lagi sampai 12 yang nani. Di listnya Umi Eli sampai 11 yang kayaknya ada yang beda-beda. Afan ya? Oh gitu ya. Iya. Silakan lanjut. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka itu, idzan, jika demikian, karratun, pengembalian, khasirah, yang merugikan. Fa innama hiya jazratu wahidah. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah dia jazratun, teriakan, wahidah, sekali. Fa idzahum bisahirah. Fa idza, maka apabila mereka bisahirah, berada di permukaan bumi. Selesai saja, alhamdulillah. Jazakillahu khairan katsiran. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Fikir barak. Nah, selanjutnya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Hal, bukankah ataka telah sampai kepadamu hadisu, cerita Musa iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa ketika nadahu mereka memang memanggilnya Rabbuhu, Tuhan penciptanya, bilwadi yang bilwadi di lembah, al muqaddasi yang suci, lembah tua. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Izhab, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu, sungguh dia tagha, telah durhaka. Nah, cukup? Ya, sampai situ. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, silakan. Saya Ustazah. Ya, nah. An-Naziat ayat 10 sampai 12. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna inna lamaraduduna fil hafirah. Yaqulu, mereka berkata, inna, apakah, yaquluna, mereka berkata, apakah, inna, sungguh kita, lamarduduna, benar-benar akan dikembalikan, fil hafirah, pada kehidupan semula. Yang ke-11, aiza kunna izoman nakhirah. Apakah iza, apabila kunna, kita telah menjadi izoman, tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Ke-12, qolutil ka izang karorotun khosirah. Sekali lagi. Qolu, mereka berkata, tilka, hal itu, iza, kalau demikian, izang karorotun, suatu pengembalian, khosirah, yang merugikan. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Sampai situ saja.
Ya, baik. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 16 sampai 18. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika innahu nadahu memanggilnya Rabbuhu Tuhannya bilwadil muqaddasi di lembahmu yang suci, muqaddas itu yang suci, tua, lembah tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ketika idhab pergilah ila fir'auna kepada Fir'aun, innahu sesungguhnya dia tagha melampaui batas. Faqul halaka ila antazakka. Fakul maka katakanlah ila kepada halaka apakah kamu ila rabbika ila antazakka ilaan untuk tazakka mensucikan diri atau membersihkan diri. Nah. Allahumma arhamni bil Quran. Barakallahu fiik. Silakan. Habis ya? Cukup? Habis. Oh iya. Mana Ustazah? Masih ada Ustazah. Oh iya, silakan. Masih ada 2. Ya, masih ada 2 lagi. Oh iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fakadzdzaba wa 'asha. Fakadzdzaba maka dia mendustakan, wa 'asha dan dia berpaling, dia mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Tsumma kemudian adbara dia berpaling, yas'a dia berusaha berjalan. Fahasyara fanada. Fahasyara maka dia mengumpulkan, fanada lalu dia berseru. Shadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Masih ada satu lagi? Iya, Ustazah, saya di ayat 13 sampai 15, Ustazah. Ya, silahkan. Ya, maaf. Bentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa innama hiya zazratun wahidah. Wa inama maka sesungguhnya hanyalah ia zazrotun teriakan wahidah ya zazrotun teriakan wahidatun teriak satu atau satu kali. Fa idahum bisahirah fa idza maka tiba-tiba mereka bisa hirotun di permukaan bumi.
Hal ataka hadisu Musa. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu cerita Musa. Alhamdulillah. Ya, Jazakallah nah, khairan. barakallahu fiik. Taufiq, Sekarang ayat barakallah. 20 berapa ya? 27 ya. 27 Ustazah. Nah, Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. A'antum, apakah, langsung aja ya diartikan ya. Mau baca bersama-sama dulu? Ya, kita artikan saja ya. A'antum, apakah kamu, apakah kalian asyaddu, sangat, syadid itu sangat, asyaddu, khalqan amis sama'u, khalqan penciptaan, amis sama'u ataukah langit, banaha, dia membinanya, dia membangunnya. Maksudnya, a'antum asyaddu khalqan, apakah penciptaan manusia, penciptaan kalian lebih susah, asyaddu itu lebih susah, lebih sulit, amis sama ataukah penciptaan langit, banaha, dia atau Allah Subhanahu wa taala telah membinanya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, dia meninggikan, samkaha, bangunannya, ya. Samkaha, bangunannya, fasawwaha, lalu dia sempurnakan. Sebentar ya Umar. Fasawwaha, lalu dia menyempurnakan, lalu dia sempurnakan bangunan tersebut. Baik. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha, dan dia jadikan gelap. Wa aghtasha, dan dia jadikan gelap. Lailaha, malamnya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa akhraja, dan dia keluarkan, duhaha, paginya, duha, atau bisa diartikan juga siangnya. Nanti kita akan lihat tafsirannya ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda, dan bumi, ba'da dzalik, setelah demikian itu. Jadi ba'da dzalika, setelah itu, ya boleh seperti itu. Wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, setelah itu, dahaha, dihamparkannya.
dihamparkan atau diluaskan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, dan dia mengeluarkan, minha, darinya, yakni dari bumi tersebut, ma'aha, airnya, ma'un, ma'aha, ya, airnya, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan. Mar'ah itu tumbuh-tumbuhan atau rerumputan. Kalau di ayat yang telah lalu itu diterjemahkan dengan rumput. Ya. Wal jibala arsaha. Wal jibala, dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung arsaha, sebagai pasak, sebagai pancang. Arsaha sebagai Pancang. cangkang, ya. Mata'an lakum wali an'amikum. Mata'an sebagai kesenangan. Mata'an sebagai kesenangan. Lakum bagi kalian. Wali an'amikum. Dan untuk binatang ternak kalian. Jadi kesenangan kalian dan untuk binatang ternak kalian. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Fa'idha, maka apabila, maka, idza, apabila. Ja'a. Siapa yang tahu artinya ja'a? Telah datang. Telah datang. Ya, telah datang. Ja'at. Ya. Fa'idza ja'at, apabila telah datang. At-tammah, malapetaka. Jadi at-tammah di sini nanti ada arti atau tafsirannya, ya. Apa saja yang dimaksud dengan at-tammah tersebut? Malapetaka atau Huru-hara. keributan, ya, keributan. Keributan. Al-kubra, yang besar. Maka apabila telah datang malapetaka yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma, yaitu hari, yatadzakkaru, teringat. Jadi pada hari itu teringatlah. Siapa yang mengingat? Al-insanu, yakni manusia. Manusia mengingat, manusia teringat. Apa yang diingat oleh manusia? Ma sa'a. Ma, apa, sa'a, yang telah ia kerjakan. Yang telah ia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizati, dan diperlihatkan. Wa burrizati, dan diperlihatkan. Al-jahimu, Neraka jahim. Liman yara, kepada orang yang melihat. Liman, kepada atau bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat. Fa'amma man tagha. Fa'amma man, maka adapun yang orang yang, masyaallah, maka adapun orang, man itu bisa diartikan siapa atau manusia atau orang. iya, Tagha, melampaui batas. melampaui batas. Maka adapun siapa yang melampaui batas,
atau orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya. Wa athara, dan dia mengutamakan. Wa athara, dan dia senang, dia mengutamakan. Al hayatad dunya, kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka inna, sesungguhnya al jahima, neraka jahim, hiya, ya. Hianya ini kembali kemana nih? Hiya, dia siapa ini? Orang yang berdosa, yang melampaui batas. Hiya, neraka. Neraka. Nah, jadi hiya itu kita lihat dari ayat sebelumnya, dari kata sebelumnya, kalau dia yang paling dekat itu ada isim, ada kata benda, maka itu yang kembali ke situ. Dan di sini yang paling dekat adalah al-jahim, maka neraka jahim itu maksudnya dia, neraka jahim itu al-ma'wa, tempat tinggal atau tempat kembali. Maka sesungguhnya neraka jahim tempat kembalinya, Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man, dan adapun man khafa, man Siapa yang orang atau orang yang khafa, tinggi, ya khafu, khafi, ya, apa artinya? rendah, Takut. ya, khafa, takut. Maka adapun Ya, orang yang takut, maqama itu kedudukan atau kebesaran. Rabbihi, Rabbnya. Jadi ada orang yang takut karena kebesaran Rabbnya, karena kedudukan Rabbnya. Maqama Rabbihi, dan kedudukannya Rabbnya. Wa nahan nafsa. Wa naha, dan menahan. Naha itu menahan. An-nafsa, hawa nafsunya. Menahan diri, menahan jiwanya. Anil hawa, dari hawa nafsu, dari keinginan diri, ya, yang berasal dari syaitan. Fa innal jannata, afwan tadi, bukan berasal dari setan, saya lupa awalan. Anil hawa. Nah, yang menahan diri dari hawa nafsu, ya. Hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya dia, jannata, surga, dia al-ma'wa, tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang tinggi. Itu tempat tinggal. Sedikit lagi kita selesaikan, ya. Yas'alunaka 'anis mereka bertanya kepada Muhammad anis sa'ati, tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Ayyana, kapankah mursaha terjadi. Jadi kapan terjadi hari kiamat itu, ada yang bertanya. Mereka bertanya, fima anta min dzikraha. Fima, di dalam apa? Ya. Atau mengapa anta, kamu min dzikraha, menyebutnya. Mengapa engkau menyebutnya? Maksudnya menyebutnya di situ adalah menyebutkan waktunya, ya, menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, ila, kepada, rabbuka, Rabbmu, muntahaha,
kesudahannya. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama sesungguhnya hanyalah anta munziru kamu Muhammad munziru hanya pemberi peringatan. Memberi peringatan. Man Orang yang orang yakhshaha yang takut kepadanya. Yang takut kepada Robnya, yang takut Allah. kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum seakan-akan mereka, seakan-akan mereka yauma pada hari itu yarawnaha melihatnya, yarawnaha mereka melihatnya, lam yalbathu mereka tinggal di mana? Tinggal di dunia maksudnya di situ. Jadi seolah-olah ya, jadi seakan-akan orang yang melihat hari kiamat ya, melihat hari kiamat, lam yalbathu mereka tidak tinggal di dunia illa kecuali asyiyatan, seperti satu sore, seperti waktu sore, au duhaha atau pagi hari. Ya, waktu duha saja. Baik, kita akan jelaskan maksudnya apa sih yang kita baca tadi. Mungkin ada yang bingung, kok diartikan perkata kok nggak nyambung ya gitu. Nah, kita akan jelaskan di ayat, mulai dari ayat 27. Baik, izin menutup kamera ya. Baik, kita kembali di ayat-ayat sebelumnya, di mana setelah kita bahas ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kisahnya orang-orang yang terdahulu. Dan kisah yang diangkat di sini adalah salah satunya adalah kisahnya Fir'aun, di mana Fir'aun ini adalah termasuk orang-orang yang tagha, orang-orang yang melampaui batas, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Jadi ada beberapa kesalahan yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya salah satunya adalah kesalahan yang fatal bagi Fir'aun itu adalah menganggap dirinya Tuhan. Yang pertama menganggap dirinya Tuhan, yang kedua adalah menganggap dirinya Tuhan yang paling tinggi. Artinya bahwasanya dia itu paham kalau ada Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang sebenarnya, tapi karena egonya, karena pokoknya tadi, karena sangat melampaui batas, sehingga dia menjadikan dirinya itu sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ya. Sehingga dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Sesungguhnya akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Baik, maka di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian. Jadi ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari itu adalah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Siapakah orang-orang yang takut kepada Rabb-nya? Adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabb-nya. Baik, di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita baca ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Di dalam kita lihat dari Al-Qur'an, di situ ada saktah, berhenti di kata as-sama. Ya. Nah, kemudian di sini apakah kalian itu asyaddu khalqan? Ya. Apa kalian itu mengira bahwa penciptaan manusia? Nah, jadi di sini ketika manusia itu karena orang-orang musyrik sebelumnya adalah mereka tidak percaya dengan penciptaan, dengan hari kebangkitan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mematikan manusia, kemudian tulang belulangnya sudah hancur, kemudian
dikatakan bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan kembali di kehidupan yang kedua. Nah, sehingga disinilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan adanya kehidupan itu, adanya hari kebangkitan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Aantum asyaddu?" Ya. Apakah kalian itu mengira bahwasanya penciptaan kalian itu asyaddu lebih susah, ataukah amis sama, ataukah penciptaan langit banaha yang mana langit itu Allah Subhanahu wa taala membangunnya, membinanya, ya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, yang manakah menurut kalian penciptaan yang paling susah? Apakah manusia ataukah langit? Kemudian di sini dibilang oleh para ulama bahwasanya kedua-duanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik penciptaan manusia kemudian dengan penciptaan langit itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala tinggal berkata kun fayakun. Jadilah, maka itu akan jadilah iya. Ya, maka akan menjadi. Nah, kemudian akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya kalau mau dibandingkan antara penciptaan manusia dengan langit, maka langit itu sangat jauh, ya, sangat jauh lebih susah daripada manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu membangun langit tersebut. Maka bagaimana dengan manusia? Tentu Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menghidupkan kembali manusia yang sudah pernah dihidupkan, ya, yang sudah pernah dihidupkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya, kemudian dia sempurnakan, ya. Jadi kita kembali kepada ayat yang ke-27. Maksud daripada banaha di sini ditafsirkan oleh ayat setelahnya, yakni rafa'a samkaha fasawwaha, yakni Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunannya kemudian menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57, yakni mengingatkan bahwasanya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, ya, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya adalah orang-orang yang berhati, yang senantiasa berhati-hati, yang senantiasa menjaga dirinya, ya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya adalah orang-orang yang menjaga sebaik-baik diri mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat 81, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardi biqadarin. Ya, apakah kalian mengira bahwasanya penciptaan langit, ya, dan bumi itu dengan biqadarin, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian mengira bahwasanya tidakkah kalian melihat bahwasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi dengan kekuasaan. Rafa'a samkaha fasawwaha, kemudian dia meninggikan bangunannya. Jadi pertanyaan dari banaha di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunnya, yakni rafa'a samkaha fasawwaha, yakni meninggikan dan menyempurnakan bangunan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bangunan itu sangat luas, ya, jadikan bangunan langit tersebut sangat tinggi, kemudian semua kawasannya menjadi luas, kemudian dihiasi dengan bintang-bintang di waktu malam. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Itu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit bighairi 'amadin, tanpa tiang. Ini kayaknya ada suara-suara, ya. Yang lain terganggu nggak? Bighairi 'amadin, tanpa tiang. Tarawnaha, engkau melihatnya sendiri bahwasanya itu tidak ada tiang. Mastawa 'alal 'arsy. Kemudian lanjutkan kembali, ya. Untuk apa? La ayat
al-ayatil lakum biliqa'i rabbihim yuqinun, ya. Supaya kalian itu lebih yakin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat tersebut? Supaya kita senantiasa lebih yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha, dan dia menjadikan gelap lailaha di waktu malam, wa akhraja, dan dia menjadikan dan dia mengeluarkan duhaha, ya, di pagi harinya, yakni menjadikan siang di pagi hari, menjadikan terang di pagi harinya. Di sini maksudnya apa? Al-Ghosya menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Al-Ghosya di sini artinya menjadikan malam itu sebagai waktu untuk istirahat. Sementara duhaha di waktu siangnya dijadikan untuk manusia itu mencari ma'isyah, untuk bekerja. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, dahaha, dihamparkannya. Ya. Saya kembali menjelaskan kepada umat sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman antum asyaddu, ya, di ayat yang pertama tadi. Nah, persoalan ini datang untuk menyanggah, ya, untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Ya, supaya manusia itu berpikir bahwa manusia itu lebih mudah penciptaannya daripada diciptakannya langitnya. Yang manakah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah langit dahulu ataukah bumi terdahulu? Ya, bumi terdahulu. Nah, di sini para ulama tidak ada perbedaan pendapat, mengatakan bahwasanya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari ayat surah Fussilat, walladzi khalaqas samawati wal ardi tsumma stawa ilas sama. Ya. Jadi itu di dalam surah Al-Baqarah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit wal ard, dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya. Kemudian ditanya Ibnu Abbas, ya. Ditanya Ibnu Abbas bahwasanya manakah lebih dahulu diciptakan, apakah bumi ataukah langit? Maka para ulama tidak ada perbedaan pendapat, mengatakan bahwasanya yang pertama diciptakan itu adalah bumi dulu. Bumi dulu diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian setelah menciptakan langit kemudian kembali kepada menciptakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit dengan dua masa, ya, barulah Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi tersebut. Jadi diciptakan dulu, kemudian nanti setelah langit diciptakan, kemudian bumi tersebut itu dihamparkan atau diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diluaskan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ya. Kemudian setelah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhraja, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi tersebut ma'aha, air. Untuk apa air tersebut? Karena jika tidak ada air, maka bumi ini akan kering, maka tidak ada yang di dalamnya akan bisa tumbuh. Wa mar'aha, kemudian dengan adanya air tersebut, maka tumbuh-tumbuhan, rembutan menjadi subur, ya. Kemudian di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkan, ya. Jadi gunung itu adalah wal jibala arsaha, dan gunung-gunung itu dipancangkan sebagai pasak, sebagai paku, supaya bumi tersebut menjadi kuat, ya. Mata'al lakum wali an'amikum, ya. Untuk apa semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni mata'al lakum, untuk kesenangan manusia, ya. Diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya jibal, diciptakan gunung-gunung tersebut sebagai pasak, itu adalah tidak ada melainkan mata'al lakum wali an'amikum, ya. Semuanya adalah untuk kesenangan dan juga untuk binatang ternak. Jadi untuk kesenangan bagi manusia,
ya, dan juga untuk binatang ternak. Baik. Maka arti daripada arsaha di sini adalah penguat, ya, penguat bumi tersebut supaya tidak bergerak. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali fa'idha, maka apabila ja'atit tammah. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada manusia, kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tersebut bahwa ingat, jangan terlena dengan kehidupan dunia, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Setelah kalian sudah disiapkan segala kenikmatan yang ada di dunia ini, maka ingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Jadi jangan terlena dengan kehidupan dunia. Ingat bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yakni kehidupan akhirat. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang at-tammah, malapetaka yang besar. At-tammah di sini artinya adalah perkara yang sangat dahsyat, yang tidak mampu, yang hampir manusia itu tidak mampu untuk menghadapi. Karena yang paling besar malapetaka pada saat itu adalah ketika malaikat meniupkan sangkakala yang kedua, yakni kebangkitan setelah adanya kematian. Al-kubra di sini secara bahasa adalah pema, yakni sesuatu yang sangat dahsyat yang tidak mampu ditanggulangi, ya. Seperti contohnya kalau dalam orang Arab biasa mengatakan bahwasanya ummul ma, ya, air yang membludak yang tidak bisa dibendung, ya. Maka di sini kata at-tammah adalah suara perkara yang sangat dahsyat pada hari kebangkitan tersebut, ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ya. Pada hari kebangkitan tersebut, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia teringat. Ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu teringat, oh saya dulu pernah hidup di dunia. Sudah teringat masa lalu yang telah mereka lakukan ketika kehidupan dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu teringatlah manusia itu teringat dengan apa yang telah ia kerjakan dahulu. Wa burrizatil jahimu liman yara. Jadi kata sa'a tadi, masa apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia usahakan. Jadi orang kafir apa yang telah dia usahakan? Mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan dunia dan tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Sehingga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang dunia yang begitu besar sehingga mereka tidak mendapatkan bahagian dari akhirat. Kemudian yang kedua, arti daripada sa'a adalah amalan, beramal. Jadi manusia pada saat itu, semua manusia itu akan teringat amalannya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi ada kata sa'a di sini, fas'au. Wahai orang-orang yang beriman, apabila idza nudiya lis-shalah, apabila telah dikumandangkan azan, ya, telah dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, maka cepat-cepatlah untuk beramal, cepat-cepatlah untuk mengerjakan, ya, ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sa'a di sini adalah beramal. Ummahat fillah rahimakumullah. Kemudian kata sa'a yang di dalam surah Al-Qasas, ya, sa'a di surah Al-Qasas itu adalah surah ke-28 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rajulun min aqsal madinah yas'a, ya. Dan seorang laki-laki dari kota
dengan berjalan cepat, dengan berjalan kaki, ya. Jadi kata sa'a di sini adalah bersegera, bercepat-cepat. Kemudian bagaimana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh amalan manusia pada hari itu. Wa wudi'al kitab. Ya, jadi kitab catatan amalan manusia akan dibuka pada hari itu. Maka orang-orang kafir, ya, ingatan mereka itu tentang kehidupan dunia, apa yang mereka lakukan di dunia, sehingga mereka itu menyesal. Ya. Kenapa ketika di dunia itu mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman menyesal, mereka menyesali dengan kehidupan dunia, menyesal karena kenapa dahulu tidak banyak beramal. Mereka sudah optimal amalannya, akan tetapi mereka masih mencela kenapa enggak lebih banyak lagi, lebih optimal lagi untuk melakukan amalan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu. Karena mereka pada hari itu melihat bahwasanya amalan-amalan itu ada imbalannya dari Allah Subhanahu. Setiap amalan yang mereka lakukan akan mendapatkan imbalan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari itu diperlihatkan pula al-jahim, neraka jahim, bagi orang-orang yang melihat. Jadi orang-orang pada hari itu bukan hanya orang-orang kafir yang diperlihatkan neraka jahim, akan tapi juga orang-orang yang beriman. Untuk apa orang-orang yang beriman juga diperlihatkan? Supaya mereka itu menjadi orang yang bersyukur. Ya. Menjadi orang-orang yang bersyukur telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan hidayah itu benar-benar dijaga. Ya. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa menjaga hidayah tersebut. Ya. Apa fungsinya diperlihatkan al-jahim, diperlihatkan neraka jahim? Itu fungsinya adalah orang-orang yang kafir melihat neraka jahim itu supaya bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperlihatkan neraka tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, kan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu ahlul jannati yara maq'adahu minan nar fayaqul law anna Allah hadani fayakunu lahu syukrun. Wa kullu ahli nar yara maq'adahu minal jannah fayaqulu law anna Allah hadani fayakunu alaihi khasrah. Maka orang-orang yang beriman maupun orang kafir pada hari itu telah ketika diperlihatkan neraka jahim, ketika diperlihatkan di hadapan mereka itu diperlihatkan neraka, maka para ahli surga itu ketika diperlihatkan tempatnya tersebut, maka dia dikatakan bahwasanya ini posisi kamu sebenarnya. Posisi orang ahli surga itu adalah di neraka. Sebenarnya kalian itu adalah posisi kalian itu di sini. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu diperlihatkan kepada mereka, posisi kalian itu sebenarnya di sini, yakni di dalam surga. Akan tetapi kalian mengabaikan, dan posisi kalian ini kalian tinggalkan dan kalian wariskan kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman diperlihatkan posisi mereka sebenarnya bahwa ini loh posisi kamu, ya, posisi kalian itu ada di neraka. Akan tapi kalian itu mengikuti petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Al-Qur'an, maka kalian mengikutinya dan istiqomah di jalan tersebut, maka kalian meninggalkan neraka tersebut, padahal itu adalah posisi kalian yang sebenarnya, akan tapi kalian meninggalkannya, kemudian kalian wariskan kepada orang-orang yang kafir. Maka disinilah Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu diberikan pilihan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada manusia, kalian mau mengikuti hawa nafsu, maka kalian akan mendapatkan neraka yang telah diperlihatkan bagi orang-orang yang kafir. Maka ketika nanti di akhirat, ketika manusia itu diperlihatkan baik orang-orang yang kafir maupun orang-orang yang beriman, ya, posisi-posisi mereka itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 74, wa awrathanal arda qalu alhamdulillahi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha.
Di sini kata wa awratha. Aurath di sini artinya adalah warisan. Jadi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman mengatakan bahwasanya wa aurathanal arda, dan Allah telah mewariskan kepada kami, yakni orang-orang yang berkata wa qala alhamdulillah, sehingga nanti pada hari kemudian mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shadaqana wa'dah, Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Wa aurathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kami untuk surga ini, dan kami akan bebas memilih surga yang mana kami inginkan, kami kehendaki. Akan tapi bagi orang-orang yang kafir, mereka diwariskan kepada mereka itu surga, ya, mereka diberikan kepada mereka itu tempatnya adalah surga, akan tapi mereka wariskan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 37, fa'amma man tagha. Fa'amma man, maka adapun man tagha, orang yang melampaui batas. Melampaui batas di sini maksudnya apa? Mereka melampaui batas ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ditunjukkan kepada mereka bahwa ini loh jalan kebenaran, ini adalah jalan hidayah, tapi mereka tidak mengikuti. Mereka tidak mengikuti petunjuk tersebut dan mereka melampaui batas. Sebagaimana orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka kalau kalian mau surga ya kalian harus bangun sholat malam, ya, tahajud. Akan tapi itu sangat sulit bagi orang-orang yang tidak mengimani tersebut, sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan surga tersebut. Wa atharul hayatad dunya. Jadi orang-orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan mengutamakan dan memilih, wa auratha, dan wa athara, dan dia senang dengan kehidupan dunia. Jadi mereka senang dan benar-benar sangat suka kehidupan dunia ini. Jadi orang beriman itu bukan berarti tidak suka dengan kehidupan dunia, tapi mengambil sekedarnya saja. Akan tapi orang-orang yang kafir mengambil dunia ini tidak cukup hanya sekedarnya saja, akan tapi ingin direbut sekalian, ingin dimiliki seluruhnya. Ya. Wa athara, sehingga mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Orang-orang yang kafir sangat lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Sementara orang-orang yang beriman lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Bukan berarti ditinggalkan ya, tapi hanya mengambil sekedarnya saja. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggal mereka. Ya, hiyal ma'wa, tempat kembali mereka. Maka orang-orang yang melampaui batas, mengikuti hawa nafsunya, maka kemudian dia sangat cinta kepada dunia. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahwa merekalah penghuni neraka jahim. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya melampaui batas dalam berbuat dosa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dengan bahasa lain disebut dengan miftahun nar. Jadi dengan melampaui batas dengan tagha tersebut, tagha itu adalah melampaui batas, dan itu adalah kunci untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat ini bisa dilakukan oleh setiap manusia, ya, baik orang yang baik orang yang sudah paham, ya, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, ya. Akan tetapi orang yang kafir ketika melakukan maksiat itu berlanjut, dia melakukan terus-menerus, ya. Terus-menerus yang dilakukan itu. Akan tapi kalau orang yang beriman, dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka cepat-cepat beristighfar.
cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilanjutkan lagi hal maksiat tersebut. Ya, begitu dia sadar menyadari kemaksiatannya, maka dia berhenti di situ kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya dengan orang yang kafir. Akan tapi orang yang kafir ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka itu terus-menerus dilakukan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan bahwasanya di dalam surah Al-A'raf ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina taqau idza massathumus syaitan. Ya. Nanti bisa dibaca ya karena waktunya sudah lewat. Maka nanti Ummahat bisa buka di dalam surah Al-A'raf di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ya, ketika melakukan sebuah kemaksiatan maka dia cepat-cepat beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut di ayat 40 wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya ya, takut kepada Rabb-nya maqama rabbih. Apa yang disebut dengan maqam di sini? Ya. Maqama rabbih artinya manusia. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah ketika berdiri di hadapan Rabb-nya, berdiri di hadapan Rabb-nya nanti pada hari kiamat, yakni manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan ketika di dunia. Maka di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaqumu. Jadi qama yaqumu. Jadi artinya adalah pada hari ketika manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Maka di ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu karena mengingat bagaimana nanti ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada mahkamah yang mana mahkamah tersebut akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan manusia. Kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian orang tersebut menahan diri mereka untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi nahan di sini menahan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jannah, sesungguhnya surga tempat kembali mereka. Jadi meninggalkan hawa nafsu adalah kunci surga dan ini disampaikan oleh para ulama. Akan tetapi melakukan kemaksiatan yang terus-menerus ini adalah kunci menuju ke neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, hujibatun nar bisyahwat wa hujibatin jannatu bil makari. Ya. Ditutupi neraka itu dengan segala syahwat manusia. Jadi orang yang mengikuti syahwatnya terus-menerus mengikuti syahwat keinginan ya diri sendiri ya tanpa introspeksi diri. Tidak ada hisab ya untuk dirinya hujibatun nar, maka nanti dia akan menuju ke dalam neraka. Hujibatun nar bisyahwat karena ditutupi neraka tersebut dengan segala keinginan manusia, segala syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makari, dan ditutupi surga itu ya dengan segala apa yang tidak disukai oleh manusia. Jadi apa yang tidak disukai oleh manusia, maka itu adalah sebenarnya itu adalah kunci masuk, adalah jalan untuk ke dalam surga. Ya, ketika manusia itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Contoh apa ya yang dimaksud dalam ayat hadis ini? Contoh, misalkan Rasulullah SAW mengatakan jangan berkatalah dengan sebaik-baik perkataan. Ya, kalau tidak bisa berkata dengan baik, maka diam saja. Akan tetapi itu sangat sulit dilakukan. Ya. Akan sulit itu tidak disukai oleh manusia sehingga ya melakukan sesuai dengan kehendaknya dan itu adalah jalan menuju dalam neraka. Kemudian
ketika diperintahkan sholat, ya sholat, misalkan sholat tahajud atau banyak sedekah, ya ternyata itu tidak disenangi oleh hawa nafsunya, ya. Itu yang disebut dengan hujibatil jannah bil makari, bahwasanya surga itu ditutup, ya ditutup surga itu dengan segala yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, ya. Mereka bertanya kepada Muhammad, ya, tentang hari kiamat. Ya, kapankah hari kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat itu tiba? Kemudian ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa ketika tidak tahu ilmunya tersebut, ya, karena puncak ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kata mursaha di sini, mursaha kapan terjadi, artinya adalah muntaha, ya ini puncak keilmuan seseorang itu adalah mengatakan saya tidak tahu, ketika hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang paham. Maka di sini Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah SAW menjawab, ya sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, begitu juga dengan para dai, ketika kita ditanya sesuatu, maka jangan kita menjawab sesuatu yang tidak kita memiliki ilmunya. Mending kita mengatakan la adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Ya, itu adalah perkataan yang paling sempurna ketika seorang ditanya tentang sebuah perkara syariat, sebuah perkara yang dia tidak tahu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah diminta, Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta untuk dikasih tahu ilmu kapan sih hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala menegur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bahkan nyaris ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu untuk diriku saja saya rahasiakan. Itu nyaris saya rahasiakan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, ya. Itu saking yang tahu keilmuan tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita percaya ketika ada seorang yang mengatakan hari kiamat itu terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nauzubillah min dzalik, karena perkara hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuma Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya adapun tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah seperti ini, seperti itu, ada tanda-tanda, ada alamatnya. Tetapi waktunya kapan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. La taqumus sa'a illa sirarin nas. Salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat, sangat dekatnya hari kiamat, ya. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi hari kiamat itu illa ala sirarin nas, kecuali yang tinggal di dalam dunia ini, yang tinggal di atas bumi ini adalah orang-orang yang paling buruk. Artinya bahwasanya ketika seluruh orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Kita lanjut. Fima anta min dzikraha, ya. Fima, dengan apa kamu menyebutnya, ya. Ini masih berkaitan dengan tentang hari kiamat. Itu tidak boleh kita menjawab sesuatu perkara yang tidak kita ketahui. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabblah kesudahannya. Artinya bahwasanya puncak keilmuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Imam Malik pernah didatangi oleh seorang yang jauh, ya, dari Andalus ke Madinah. Kemudian beliau ditanya, Imam Malik ini dibawakan pertanyaan, 40 pertanyaan. Tapi Imam Malik hanya menjawab 2 pertanyaan, dan 38 pertanyaan orang tersebut itu dikembalikan bahwasanya saya tidak tahu. Itu menunjukkan bahwasanya perkara-perkara syariat ila rabbika muntaha, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak beberkan ilmunya, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Innama anta mundhiru man yakhshaha. Innama sesungguhnya hanyalah engkau Muhammad mundhiru hanya sebagai pembawa pemberi peringatan. Pemberi peringatan man yakhshaha dari kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memberi peringatan saja, bukan membicarakan atau mengungkapkan bahwasanya kapan terjadi hari kiamat. Kenapa seperti ini? Karena orang-orang yang kafir dahulu itu mengatakan, saya akan beriman kepada Muhammad ketika engkau bisa menjawab kapan datangnya hari kiamat tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum seakan-akan pada hari itu, yakni pada hari ketika manusia itu sudah dibangkitkan, kemudian dia melihat alam akhirat, maka manusia itu melihat kedahsyatan pada hari itu, sungguh tidak bisa dibendung. Malapetaka pada hari itu sungguh sangat besar, sehingga semua orang berkata bahwasanya kehidupan dunia itu tidaklah melainkan hanya seperti dari lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seperti waktu zuhur sampai maghrib. Berapa jam kira-kira Ummahat? Dari zuhur sampai maghrib itu hanya 6 jam saja. Jadi seolah-olah kita berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kehidupan dunia, ketika nanti di akhirat, ketika ditanyakan kepada mereka, berapa lama kamu hidup di dunia? Maka mereka menjawab bahwasanya seakan-akan kami hidup di dunia itu hanya seperti dari waktu zuhur sampai maghrib, 6 jam saja, ya, setengah hari saja. Kemudian auduhaha, atau pagi harinya saja. Pagi hari itu hanya mulai dari terbit matahari sampai waktu zuhur. Jadi sama 6 jam juga. Jadi itulah perkataan orang-orang nanti pada hari kemudian ketika melihat alam akhirat, mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami hidup di dunia melainkan seperti di waktu sore saja atau di pagi hari saja, yakni pagi atau sore saja, yakni hanya 6 jam, tidak lebih dari 6 jam saja. Itulah sedikit uraian tentang surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan semakin kita memahami ayat demi ayat, memahami maksud dari ayat tersebut, itu menjadikan kita, memotivasi kita untuk senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sudah lewat ya, Mahat. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau kita tutup? Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjut surah An-Naba ya. Tinggal satu surah selesai juz ammah, dan insya Allah nanti setelah itu kita akan murajaah surah-surah apa saja yang dulu kita belum mungkin terlewat ya. Saya Ustazah, saya yang salah. Ustazah mah nggak salah, saya yang nggak upload ke YouTube. Ya nggak apa-apa. Kelupaan, apa namanya, Enggak, tiba-tiba sekalian kita nanti murajaah sekalian. Iya Ustazah, afwan Ustazah. Iya nggak apa-apa Insya Allah nanti kita akan kalau dulu kan pernah kita murajaah dari ayat beberapa, tapi insya Allah nanti kita lihat dulu ininya, kita murajaah di surah-surah tertentu. Kalau Ummahat mau lihat surah apa yang mau dimurajaah, silahkan dilihat di YouTube ya, mungkin Ibu Usina bisa membantu. Iya. Saya mau buat link itunya dulu, apa channelnya dulu, nanti dirapikan, jadi semuanya nanti dari Al-Fatihah sampai An-Naba tersusun rapi semua, insya Allah. Ya, mohon doanya ya, biar saya ada waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ketika kita, terutama pada ketika kita sholat ya. Mudah-mudahan dengan kita pahami ayat tersebut, kita bisa lebih khusyuk sholatnya. Kenapa Rasulullah SAW itu berdirinya, rukunya, sujudnya itu sama-sama, padahal bacaannya beda-beda. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW sangat bukan hanya membaca saja. Ketika membaca Al-Fatihah kemudian sujud, tapi tidak ada ruhnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW itu lama? Karena mendalami ayat demi ayat ya.
menghayati ayat demi ayat. Nah, itulah membuat seseorang itu sangat lama ketika sholat ya. Jadi per hurufnya diperhatikan, ayat-ayatnya, maknanya itu semua akan diperhatikan. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sahabat ilaik. semua. Insya Allah nanti kalau udah habis murojaah kita ke juz 29 ya sahabat. Ya, insya Allah ya, kita lanjut. Semoga kita panjang umur semua, sehat semua ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita sama-sama belajar. Jadi bukan